Bersedia? Siap? Ya. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang lagi di channel Pak Husen. Pertemuan kali ini kita akan mengulas kembali tentang atletik. Atletik berasal dari bahasa Yunani. Di zaman Yunani kuno, atletik digunakan untuk mencari siapa yang terkuat, tercepat, dan tertinggi. Maka diadakan perlombaan atletik. Cabang olahraga atletik yaitu lari, lompat, dan lempar. Ada juga cabang jalan cepat. Induk Organisasi Atletik Internasional adalah IAAF. IAAF adalah singkatan dari International Association Athletic Federation. Sedangkan untuk organisasi di Indonesia, atletik yaitu PASI. PASI singkatan dari Persatuan Atletik Seluruh Indonesia. Oke, simak baik-baik ya. Hari ini kita akan membahas tentang cabang-cabang atletik terlebih dahulu. Dimulai dari cabang olahraga atletik yaitu lari. Lari ada lari jarak pendek. Lari jarak pendek biasanya jaraknya sampai 100 meter. Dan lari jarak pendek menggunakan start jongkok. Selanjutnya ada lari jarak jauh. Lari jarak jauh disebut juga lari maraton. Nah, lari maraton itu jaraknya bisa sampai 5 km. Gitu. Makanya disebut lari maraton. Ada lagi lari yang terdiri dari 4 orang, yaitu lari estafet. Pada saat lari estafet, masing-masing orangnya yaitu lari sejauh 100 meter. Karena ada 4 orang, jadi totalnya 400 meter. Pelari pertama menggunakan start jongkok sambil membawa tongkat, atau yaitu disebut dengan tongkat estafet. Tongkat estafet biasanya terbuat dari aluminium dengan panjang 30 cm. Nah, pelari pertama menggunakan start jongkok. Ababannya itu bersedia, siap, ya. Setelah itu, pelari pertama berlari ke arah pelari kedua. Nah, ketika mendekati pelari kedua, tongkatnya kemudian diserahkan ke pelari kedua. Gitu. Ada dengan cara melihat ke belakang. Dan cara yang kedua yaitu dengan cara tanpa melihat ke belakang. Jadi cara menerima tongkat itu ada 2 cara. Oke, untuk lebih jelasnya nanti kita Pasan jelaskan pada saat kalian zoom ya. Tentang lari atletik. Setelah lari atletik, ada lari maraton. Lari maraton itu menggunakan start berdiri. Gitu. Jadi bukan start jongkok. Kalau start jongkok digunakan untuk start jarak pendek. Pelari jarak pendek atau pelari cepat disebut sprinter. Nama pelarinya itu disebut dengan istilah sprinter. Sedangkan larinya disebut dengan istilah sprint. Itu untuk cabang lari. Lanjut ke cabang lompat. Untuk lompat, ada lompat jauh. Dan yang kedua ada lompat tinggi. Untuk lompat jauh ada 3 gaya. Pertama, gaya jongkok. Yang kedua, gaya menggantung. 3, yaitu gaya berjalan di air. Itu untuk lompat. Lanjut ke untuk lompat tinggi. Nah, untuk lompat tinggi kita menggunakan tongkat. Gitu, untuk membantu kita agar lebih tinggi lompatannya. Oke? Oke. Itu untuk lompat tinggi. Lari udah, lompat udah. Selanjutnya kita akan sekilas menjelaskan tentang lempar. Nah, ada lempar lembing. Lempar lembing itu seperti tongkat, tapi ujungnya runcing atau lancip. Itu lempar lembing. Ada tolak peluru. Kalau tolak peluru itu bentuknya bulat, tapi terbuat dari baja atau dari besi. Gitu. Beratnya tersendiri bisa sampai 4 kg untuk putri, sedangkan untuk putra bisa sampai 5 kg.
Itu untuk telak peluru. Selanjutnya lempar cakram. Nah, kalau cakram itu bentuknya seperti piringan. Itu namanya lempar cakram. Oke. Sekilas yang Pausen jelasin tadi adalah cabang-cabang olahraga atletik. Untuk tekniknya akan kita lebih jelaskan saat Zoom. Untuk teknik-tekniknya akan Pausen lebih jelaskan lagi saat kalian Zoom. Untuk Jumat sekarang dimulai dari kelas 6. Jumat berikutnya kelas 5 yang Zoom. Selanjutnya yang terakhir yaitu kelas 4 yang Zoom. Oke? Jadi ketika kalian ada pertanyaan, boleh ditanyakan saat kalian Zoom dengan Pausen saat pelajaran PJOK. Oke? Nah, selanjutnya Pausen akan memberi tugas untuk kalian yaitu start jongkok. Jadi yang dinilai hanya startnya saja. Oke, bukan larinya. Nanti Pausen mengambil nilai praktek yaitu start jongkok. Yang dinilai hanya larinya saja. Nah, pada saat start jongkok, aba-abanya yaitu bersedia, siap, ya. Pada saat aba-aba bersedia, kalian jongkok di belakang garis start. Pandangannya ke depan. Oke, jadi ingat di belakang garis start kalian posisinya agar tidak terjadi pelanggaran. Nah, setelah bersedia, yaitu aba-aba siap. Pada saat aba-aba siap, angkat panggul kalian, tapi pandangan tetap ke depan. Panggul atau pantat kalian bahasa gampangnya. Nah, terakhir pada saat aba-aba ya atau bunyi peluit, atau di saat SEA Games itu biasanya ada suara pistol, tapi nggak ada pelurunya. Itu kalian langsung lari sekencang-kencangnya ke depan. Tapi karena ini ngambil nilai hanya start saja, jadi tidak perlu lari. Yang Pausen nilai nanti yaitu hanya startnya saja. Jadi kalian tidak perlu lari ke depan, tidak perlu. Misalkan nanti Pausen nilai pandangannya ke depan atau tidak. Misalkan kalian ke depan, pandangannya lurus ke depan, berarti nilainya nambah. Terus tangannya gitu dibuka selebar bahu. Tangannya diletakkan di mana? Di belakang garis start. Gitu. Tapi kalau misalkan tangannya lewatin garis start, berarti nilainya dikurangin. Atau posisi kakinya. Itu harus betul juga. Untuk lebih lengkapnya, Pausen praktekkan ya. Jadi lihat baik-baik tugasnya. Tugasnya cukup mudah. Hanya start jongkok gitu. Jika kalian lihat SEA Games atau Asian Games, biasanya atletnya dibantu dengan balok start. Gitu. Jadi balok start untuk tolakan pada saat start jongkok. Ketika kalian nonton SEA Games, Asian Games atau lomba atlet gitu. Atau saat kalian nonton Zohri yang kemarin menang, itu dia biasanya menggunakan balok start untuk tolakannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, Pausen praktekkan ya. Oke, lanjut Pausen akan praktekkan ya. Kalian jongkok di belakang garis start, seperti ini. Nah, kelihatan ya. Jadi pandangannya ke depan, aba-abanya yaitu bersedia. Pada saat bersedia, seperti ini gerakannya. Siap. Angkat pinggulnya. Ya. Kemudian lari. Pausen ulang lagi. Bersedia. Siap. Ya. Bersedia. Siap. Ya. Nah, seperti itu. Jadi kalian tidak perlu lari ya. Cukup mempraktekkan gerakan start jongkoknya saja. Paham? Lakukan sebanyak 3 kali. Oke? Jadi Pausen hanya menilai gerakan start jongkoknya saja. Pada saat aba-aba bersedia, pandangan ke depan. Kedua tangan di belakang garis start. Itu, jangan lupa dibikin garis startnya.
Siap, angkat pinggulnya. Ketika iya, lari ke depan. Gitu, tapi jangan terlalu banyak, ngeri nabrak. Lakukan ini di ruang terbuka. Saat kalian memperagakan ini, usahakan di ruangan terbuka, bukan di dalam ruangan. Jika kalian mengirim video di dalam ruangan, Posen suruh kirim ulang. Oke? Jadi pada saat kalian memperagakan start jongkok, lakukan di luar ruangan. Paham? Terima kasih.